Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh sampai lambaikan tangan shalom. Kita akan mulai ibadah kita Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan secara live streaming. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara tahu dalam ucapan syukur ada kuasa yang sangat luar biasa. Sesuatu yang mungkin tidak kita lihat dahulu, tetapi kita berterima kasih dulu kepada Tuhan. Masalah yang kita hadapi dahulu, kita gak lihat penyelesaiannya. Tapi dengan ucapan syukur, kita melihat dengan mata iman kita bahwa Tuhan sudah menyelesaikan untuk kita. Di dalam suatu ucapan syukur, waktu kita down sekalipun, tetapi ada Tuhan yang menguatkan kita. Di dalam ucapan syukur, apapun yang kita hadapi bersama dengan Tuhan, kita cakap melakukan segala sesuatu. Oleh karena itu hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara memulai satu ibadah dengan ucapan syukur. Sebab Tuhan kita luar biasa. Ucapan hati, ini waktu-waktu yang indah untuk Tuhan. Kita bersyukur semata Allah kita. Segala sesuatu yang ke atas kebaikan Tuhan. Mari bawa penyembahan kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Segala ucapan terima kasih kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Yesusku buat anugerah
Sebab hari ini Tuhan adakan bersyukur kami. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur. Mari bersyukur. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kami. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Angkat suaramu dan bersyukur kepadanya. Mari bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur segala kebaikan-Mu. Terima kasih Yesus. Segala berkat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Engkau baik, sangat baik, tak habis rahmat-Mu. Kami bersyukur. Haleluya. Mari angkat syukur-Mu. Angkat terima kasih kepada Tuhan, sebab Dia yang layak. Kami bersyukur. Ini hati kami memuji-Mu, hati kami menyembah-Mu. Biarlah para labata karala para labara 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 labasi karala para labara labara. Biarlah para labase labasi karala para labara 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 labara. Biarlah para labasi karala masye. Biarlah para labara labase. Biarlah para labara labara labasi. Syukurannya bagimu ya Tuhan. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja.
sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Kau layak ya Tuhan. Terima pujian, sebab Kau layak. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Mari Bapak Ibu jemaat yang beribadah di onsite saat ini maupun yang di live streaming, bersama-sama kita sepakat memperdeklarasikan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Bapa, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Biar kehendak-Mu jadi di tempat ini. Biar surga turun atas setiap kami. Hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan anugerah kebaikan-Mu. Tuhan Yesus dahsyat. Kami menyerahkan ibadah ini dan tamu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Saudara. Lambaikan tangan tinggi-tinggi shalom. Saudara bersuka cita pastinya, amin. Saya percaya saudara bersuka cita dengan muka yang tersenyum.
Dengan iman saya melihat itu. Katakan amin. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita yang baik. Mari bersuka di dalam Tuhan. Allah kita luar biasa. Ya. Boleh segera gerak Bapak Saudara. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Sebab kasihnya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Mari memuji Tuhan lebih lagi. Gerakin badan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ikuti irama musiknya. Bersuka cita di dalam Tuhan. Katakan dengan imanmu. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesus luar biasa. Mari jemaat Tuhan nyanyikan. Kasih setianya tak pernah berubah. Yes. Dulu, sekarang, dan selamanya. Ya ajaib kuasa dalam namanya, Yesus luar biasa. Lagi katakan. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Sebab dia ajaib. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, selamanya. Amin. Ajaiblah kuasa di dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesus, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Mari yang bangga. Tepuk tangan yang meriah dari tempat ini untuk Tuhan kita.
Haleluya, haleluya. Selalu kembali Bapak Saudara. Sebab hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, Kau yang telah memilih kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Mari kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus. Katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaan-Mu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatan. Mari sambil angkat tanganmu katakan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci. Sungguh dari hati kami Tuhan Yesus, dan yang tiada bercela. Setiap kami Tuhan bagi keselamatan bangsaku. Jadikan kami bait suci. Kau yang melayakkan kami hari ini menyembah Engkau Tuhan Yesus. Tiada bercela. Mezbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari sekali lagi katakan, jadikan aku bait suci-Mu. Yes, Tuhan, tiada bercela. Jadikan setiap hati
menjadi mesbah doa-Mu Tuhan Yesus. Bangsaku, mari kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku, bagi keselamatan bangsaku. Tuhan, Kau layakkan kami Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau selamatkan kami, Kau kuatkan kami, Kau hiburkan kami, Kau didik kami, Kau dewasakan kami. Kau Allah yang dahsyat dan luar biasa. Kau tinggalkan sorga, Kau mengosongkan diri menjadi sama dengan manusia sebagai Allah Immanuel yang menyertai kami. Sehingga kami dapat dikuatkan, kami dapat ditolong, kami dapat dimampukan untuk dapat berkata, aku cakap menanggung segala perkara dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Kami diselamatkan dan kami dijadikan warga kerajaan sorga. Karena itu dengan bangga hari ini kami nyatakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru Selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kami jemaat-Mu dari Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7. Kami bersyukur kayak masuki minggu-minggu terakhir, hari-hari terakhir sebelum kami merayakan Natal. Bahkan sebelum kami akhirnya mengakhiri tahun ini dan sampai hari ini kami masih lihat Tuhan pelihara kami, Tuhan bela kami, Tuhan kuatkan kami, dan kami hanya dapat berkata Tuhan itu baik. Kami bersyukur. Berbicaralah buat masing-masing kami Bapa, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Sembuhkan yang sakit Allah, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat, lepaskan yang terbelenggu. Ulurkan tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga dalam ibadah hari ini bukan sekedar ibadah rutin biasa yang kami ikuti baik secara hybrid di tempat ibadah secara onsite maupun secara online. Kami tahu, kami percaya hari ini adalah hari perjumpaan kami dengan Yesus lewat roh dan firman-Mu. Dan kami tahu, kami percaya orang yang berjumpa dengan Yesus tidak pernah akan dikecewakannya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Woo. Tuhan Yesus dahsyat, luar biasa. Setiap kali saya mendapat kesempatan untuk melayani Gereja Bethel Indonesia PRJ CK7 ini, saya bersyukur kepada Tuhan buat hamba Tuhan yang luar biasa gembala di sini, yaitu Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra. Seorang yang sangat sibuk dalam dunia kedokteran, tetapi tetap cinta Tuhan nomor satu, lebih sibuk mencari jiwa.
lebih sibuk mendorong jemaat, lebih sibuk untuk berkoordinasi dengan para pengerja untuk terus memajukan hal-hal yang dahsyat buat gereja Tuhan ini. Bahkan lewat doa-doanya. Wow, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Izinkan saya menyampaikan kebanggaan buat gembala, keluarga, dan para pelayan-pelayan Tuhan dari GBI PRJ CK7 ini. Dan saya percaya Tuhan sedang menyiapkan hal-hal dahsyat. Khususnya menjelang Natal ini, menjelang akhir tahun. Karena itu izinkan saya share apa yang Tuhan taruh di hati saya bahwa what is Christmas? Apa itu Natal buat saya? Dan yang saya mau bagikan buat setiap jemaat Tuhan adalah demonstrasi pembuktian kasih Allah. What is Christmas? Natal berarti Allah mendemonstrasikan kasihnya. Dia bukan hanya berkata I love you. Dia bukan hanya mengatakan aku mencintai engkau, tapi dia demonstrasikan kasihnya. Dia buktikan. Klik. Kita lihat sama-sama. 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. That is Christmas. Natal bukan hanya membiarkan kita sebaik anak-anak, tetapi Dia Allah Immanuel yang mau menuntun kita, mendewasakan kita, mau mengarahkan kita pada rencana yang sempurna. Ayat 12 bilang, karena sekarang kita melihat dalam cermin satu gambar yang samar-samar. Tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sudah dikenal, itu sebabnya Dia harus jadi sama dengan manusia. Untuk dapat menuntun kita, sehingga bukan hanya kita melihat secara samar-samar, tapi kita dapat berjalan bersama Dia. Mengalami perjumpaan dengan Dia. Merasakan pelukan hangatnya. Merasakan pendidikannya. Supaya kita diarahkan menjadi serupa dengan Dia. Haleluya. Klik. Ayat 13 bilang, demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Paling besar diantaranya ialah kasih. Jelas buat kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kadang-kala salah mengerti tentang kasih. Kita pikir kasih berarti tidak melarang. Kasih berarti memberikan segala sesuatu yang saya mau. No. Kasih Allah berbeda. Karena kasih Allah punya target dalam hidup kita. Kasih Allah mau mengarahkan kita. Dan kasih Allah mau membuat kita mengalami kemuliaan Allah yang sempurna. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setuju, saudara yang mengikuti secara online, boleh ketik di live chat saudara. Saya dikasihi oleh Yesus. Ayo semua ya kan. Jadi jemaat Tuhan, ayo lebih aktif, khususnya yang ikuti secara online. Ayo ketik sama-sama bilang sama saya dikasihi oleh Kristus. Haleluya, haleluya. Yes, itu kebanggaan kita. Klik. Yohanes 15 ayat 14 sampai 15. Kamu adalah sahabatku, luar biasa. Karena Allah menjadi sama dengan manusia dan setara dengan manusia. Dia bilang apa? Kamu adalah sahabatku, luar biasa. Allah segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, mengosongkan diri supaya dapat berkata, kamu adalah sahabatku. Jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar. Bapak, this is love. Inilah kasih yang sejati, yang mengangkat. Kasih sejati yang punya target. Kasih yang sejati yang mengadakan perubahan dalam hidup kita. Bukan hanya menuntut supaya kita berubah, tapi merubah kita dalam kuasa kemuliaannya. Haleluya, klik. Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ada target. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kadang-kadang kita salah mengerti tentang kasih. Bahkan bahasa Indonesia, kata beri juga apa? Kasih. Tolong mbok dikasihkan itu. Coba tolong dikasihkan itu. Artinya kan tolong diberikan kan. Jadi kita punya konsep,
Kasih itu hanya memberi. No. Kasih yang hanya memberi, mengiyakan adalah kasih yang berbahaya. Tapi kasih yang Kristus tunjukkan, yang kasih yang Kristus demonstrasikan, kasih yang Tuhan tunjukkan dan buktikan dalam Natal adalah kasih yang nilainya sangat berbeda. Nah, saya pelajari, klik. Hidup dalam iman berarti mengalami kasihnya, menuntun pada pertobatan, pemulihan serta mujizat. Jadi orang yang merayakan Natal adalah orang yang mengimani bahwa Allah bukan hanya ada di sorga, tapi turun menjadi sama dengan manusia. Dan kalau dia hidup dalam iman, menuntunnya pada pertobatan, pemulihan, dan mujizat. Jangan dibalik, jangan mujizat dulu. Pertobatan dulu, karena pertobatan menuntun pada pemulihan. Kenapa dipulihkan? Karena ada kerusakan. Iya kan, hidup dalam dosa, hidup dalam dunia adalah kerusakan. Itu sebabnya perlu ada Natal. Dan Natal tidak bisa diterima hanya dengan logika. Wah, Allah jadi sama dengan manusia, gimana caranya? Tapi kita terima dengan iman, dia Allah. Firman-Nya menjadi sama dengan manusia. Dia hadir di tengah-tengah kita, dan karena dia sudah hadir, maka kita bertobat. Dan waktu kita bertobat, kita sadari every sin bring damage. Setiap dosa membawa kehancuran. Karena itu dia pulihkan. Dan karena sudah hancur membutuhkan mujizat. Sehingga hari-hari hidup kita berjalan dalam mujizat. Nah, karena kita percaya mujizat, kita gak takut. Karena kita percaya mujizat, kita tetap andalkan dia. Karena kita percaya mujizat, mata kita, pandangan kita tidak mau lepas dari dia. Jangan berkata, wah hidup Kristen gak bisa cuma mujizat dong. Pilih Yesus. Saudaraku, jangan begitu bodoh mendikotomikan kita harus pilih mujizat atau pilih Yesus. Kita harus pilih Yesus, karena kalau kita pilih Yesus, otomatis kita akan hidup dengan mujizat dan kuasa yang setuju, katakan amin. Jadi ingat ya, what is Christmas? Allah mendemonstrasikan untuk membuktikan kasihnya. Dan saya gak bisa terima dengan logika, saya harus terima dengan iman. Dan iman itu yang akan menuntun saya pada apa? Pertobatan, pemulihan, yang mengarahkan saya pada apa? Mujizat dan kuasa Allah. Klik. Nah, saya pelajari, berjalan bersama Yesus berarti mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. Hanya hitungan hari kita akan merayakan Natal. Dan izinkan saya sebagai rekan dalam kasih Kristus untuk membawa saudara pada pengertian bahwa Natal bukan sekedar, oh ya saya perayaan Natal, dan setiap masuk bulan Desember saya udah mulai nyanyi jingle bell, jingle bell, jingle all the way. I saw mommy kissing Santa Claus. No. Christmas is not about Christmas song. Natal bukan sekedar soal lagu-lagu Natal, sekedar pohon Natal, sekedar suasana Natal, sekedar belanja Natal. No. Ya itu sekedar untuk vibe-nya, it's okay. Tapi the real meaning of Christmas, Allah membuktikan kasih-Nya. Dan karena Allah sudah buktikan kasih-Nya, kita siap berjalan bersama Yesus apapun yang terjadi. Sehingga kita mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. Nah, saya coba pelajari kasih yang bagaimana yang Kristus tunjukkan dalam Natal. Yang pertama saya pelajari kasih yang tidak memanjakan. Allah memilih, Allah memakai, dan Allah mengasihi Maria. Allah memilih, Allah memakai, dan Allah mengasihi Yusuf. Tapi kalau kita pelajari peristiwa Natal, bagaimana mereka menjalani kehidupan yang sangat keras. Maria harus tinggalkan rumahnya berbulan-bulan bersama dengan Elizabeth. Mereka harus jalani perjalanan yang jauh ke Bethlehem dari Nazaret. Mereka tidak mendapatkan tempat. Semuanya ini mengajar kepada kita kasih yang tidak memanjakan, kasih yang ada target, kasih yang ada tujuan, kasih yang ada harapan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau hari-hari ini doamu tidak dijawab, itu bukan berarti Tuhan tidak mengasihi. Tuhan sedang menyediakan sesuatu yang lebih besar bagimu.
Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang mengarahkan kita, Tuhan sedang melatih kita, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk menjadi prajurit-prajurit yang dahsyat bagi kemuliaannya. Masalah kita kadangkala bukan setan terlalu kuat. Sorry untuk bilang ini, engkau terlalu kemanjaan, saudara. Apa-apa menyerah, apa-apa kecewa, apa-apa putus asa, apa-apa nyalahin keadaan. Kau terlalu manja dalam hidup ini. God will never ever spoil his children. Tuhan tidak memanjakan anak-anaknya. Dia latih, dia didik, dia arahkan kita. Supaya kita menjadi prajurit-prajurit yang tangguh bagi kemuliaannya. 2022 adalah tahun yang keras. Tapi 2022 akan menjadi tahun yang dahsyat buat anak-anak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Tahun 2022 bukan berarti karena corona akan semakin berkurang lalu tahunnya akan semakin baik. Tahunnya akan semakin keras. Tapi buat anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan yang berani, yang tegar, akan menjadi tahun yang sangat dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Yang setuju sama saya katakan saya terima dengan iman. Yang kedua, berjalan bersama Tuhan Yesus berarti mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. Karena that is all about Christmas. Inti dasar Natal yang sesungguhnya. Demonstrasi pembuktian kasih Allah. Tapi kasih yang bagaimana? Yang pertama kasih yang tidak memanjakan. Dan yang kedua kasih yang membawa perubahan. Kadang-kala kita gak maju-maju Pak. Karena kita tidak mau berubah. Zaman udah makin canggih. Adik-adik muda, engkau harus berubah. Suami-suami, engkau harus berubah. Berubah lebih dewasa. Berubah lebih baik. Berubah untuk lebih seturut dengan firman Tuhan. Berubah untuk meninggalkan segala sesuatu yang Tuhan Yesus gak suka. If you will do the same thing, you will see the same result. Kalau engkau tetap melakukan hal yang sama sepanjang 2021, maka engkau akan lihat hal yang sama sepanjang 2022. Kadangkala a small change bring big impact. Kadangkala perubahan-perubahan kecil yang sederhana, kalau kita lakukan dengan konsisten dan terus-menerus akan datang kedahsyatan yang luar biasa. Maria awalnya gak mau berubah ketika dikatakan kau akan mengandung dan melahirkan anak. Dia langsung berkata bagaimana mungkin sebab aku belum bersuami. Tapi suara Tuhan berkata melalui malaikat, Roh Kudus akan menaungi engkau. Lalu dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau katakan sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Dengan lain kata, I'm ready to change. Waktu dia siap berubah, maka kemuliaan Tuhan dahsyat luar biasa. Yang sudah katakan saya siap berubah. Natal mengajar kita saya dikasihi. Tapi karena saya dikasih tidak titik. Tapi karena saya dikasih saya berubah. Saya gak mau dikasih Tuhan lalu tetap merokok. Saya gak mau dikasih Tuhan lalu tetap berzina. Saya gak mau dikasih Tuhan lakukan hubungan seks sebelum nikah. Saya gak mau dikasih Tuhan tetapi kasar terhadap istri. Saya gak mau dikasih Tuhan tapi jadi orang yang kepala batu. Saya gak mau dikasih Tuhan tapi jadi orang yang korupsi. Saya gak mau jadi orang yang dikasih Tuhan tapi malas. Saya gak mau jadi orang yang dikasih Tuhan tapi senangnya gosipin orang, ngomongin orang, memfitnah orang, berkhianat pada orang. Dalam nama Yesus, Christmas leads us to change. Natal menuntun kita pada perubahan. Berjalan bersama Yesus berarti mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah. 1, kasih yang tidak memanjakan. 2, kasih yang membawa pada perubahan. 3, kasih yang menuntun kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat.
That is Christmas. Waktu Maria harus mengandung dan melahirkan anak, just to think about that concept, it's so scared. Hanya memikirkan konsep itu aja, Maria begitu ketakutan. Tapi waktu dia jalani, dia ketemu hal-hal yang aneh. Harus melahirkan di kandang domba. Tapi tiba-tiba yang datang adalah raja. Wow. Buka persembahan. Wow. Emas. Kemenyan. Dan mur. Wow. Ini bukan hal kecil. Bagaimana seorang yang melahirkan di kandang domba, tapi didatangi oleh raja-raja, lalu membawa persembahan yang begitu hebat. Sampai mereka masih punya persediaan yang cukup untuk tinggal beberapa waktu lamanya ke Mesir, saudara. Tuhan ahli dalam mempersiapkan segala sesuatu dengan dahsyat dan luar biasa. Tuhan tidak pernah hutang sama anak-anak yang setuju katakan yes. Makanya Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Natal demonstrasi pembuktian kasih Allah. Kasih Allah yang kemudian menuntun kita pada pengalaman-pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Maria mengalami pengalaman yang dahsyat dengan Tuhan. Makanya dia tulis pujiannya. Saudara baca dalam Alkitab ada nyanyian pujian Maria. Hatiku bergembira di dalam dia. Yusuf pertama takut mengambil Maria sebagai istrinya. Tapi kemudian dia punya pengalaman-pengalaman dengan Tuhan sampai tidak takut ketika Bapa berkata bawa anak itu. Ketika suara malaikat berkata bawa ke Mesir, dia siap. Dia gak bilang, hah Mesir? Waduh, negara yang berbeda. Saya ke daerah mana di Mesir? Duh, dia taat. Kenapa? Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan tidak akan gentar dengan apapun. Folks, yang paling menakutkan buat gereja Tuhan hari-hari ini, ada banyak orang sekolah Alkitab, ada banyak orang studi teologi, ada banyak orang menyebut diri pelayan Tuhan tapi gak punya pengalaman dengan Tuhan. Ini berbahaya. Karena Tuhan gak bisa hanya dipelajari. Tuhan bukan ilmu yang harus dipelajari, tapi Tuhan adalah pribadi yang harus kita alami hari demi hari. Doa saya, Natal tahun ini menjadi Natal di mana kita mengalami demonstrasi pembuktian kasih Allah yang membuat kita berkata, apapun yang terjadi aku tidak gentar. Tuhanku Allah Immanuel yang tetap akan memberikan kemenangan gilang gemilang bagi aku. Haleluya. Yang keempat, saya pelajari, what is Christmas? Christmas artinya demonstrasi pembuktian kasih Allah yang membuat saya mampu untuk hidup dalam iman. Sehingga saya berjalan bersama Tuhan Yesus. Karena saya mengalami pertobatan, mengalami pemulihan, dan dituntun dalam kehidupan yang penuh mujizat. Dan kasih seperti apa yang Allah demonstrasikan? Kasih yang tidak memanjakan. Kasih yang membawa pada perubahan. Kasih yang menuntun pada pengalaman-pengalaman dahsyat. Dan yang keempat, yang terakhir, kasih yang pada akhirnya mendorong kita untuk memiliki posisi yang jelas di dalam Kristus. Apa posisi kita? Posisi kita adalah anak. Karena kita adalah anak, maka kita adalah pada saat yang bersamaan kata Alkitab adalah penerima hak waris. Dan karena kita adalah anak, maka kita bukan lagi budak yang diperhamba oleh dunia ini. Tapi karena kita anak, kita dapat memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pastikan hari ini
kita menyadari posisi kita dalam Tuhan. Kita tadinya hamba. Tapi aku tidak menyebut kamu lagi hamba, aku menyebut kamu sahabat. Tapi kemudian sebagai sahabat kita diangkat lagi sebagai anak yang berhak untuk menerima segala anugerahnya. Karena itu jangan pernah bikin malu nama Tuhan. Karena kalau kita menyebut diri anak Tuhan, tapi kita berzina, maka semua orang akan berkata, katanya anak Tuhan mau berzina. Kalau kita anak Tuhan, tapi kasar sama istri, melawan suami, tidak membangun rumah tangga yang bahagia, maka kita akan jadi bahan tertawan, mempermalukan nama Kristus. Hari-hari ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita merenung bahwa kita akan merayakan Natal. And what is Christmas for us? Apa itu Natal buat kita? Demonstrasi pembuktian kasih Allah. Mendorong kita untuk menyadari posisi yang jelas. Saya sudah ditebus. Tadinya aku adalah hamba. Hamba dosa diangkat sebagai hamba Kristus. Hamba gelap menjadi hambanya terang. Lalu kemudian diangkat lagi menjadi sahabat. Setelah menjadi sahabat, ditebus, dijadikannya anak. Artinya memiliki hak waris. Dan karena itu, karena kita adalah anak, pastikan dimanapun kita berada, kita tidak mempermalukan Kristus kita. Betul kau ada tantangan, tapi jangan bikin malu nama Yesus. Betul kadang kala kau disakiti orang, jangan bikin malu nama Yesus. Betul kadang kala kau ada target-target besar dalam hidupmu, jangan bikin malu nama Yesus. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Biar Natal tahun ini menjadi Natal di mana kita berubah. Natal di mana kita makin dahsyat. Natal di mana kita sadar bahwa kita telah ditebus oleh darahnya. Natal di mana kita menjadi orang-orang yang berkorban buat Tuhan. Menjadi orang-orang yang melayani. Jadi orang-orang yang berkata, Tuhan dengan apa yang ada padaku, aku mau nama Yesus dipermuliakan. Tinggal hitungan beberapa hari lagi kita akan merayakan Natal. Karena itu di hari yang luar biasa ini, hari Minggu yang penuh berkat, izinkan saya juga mengucapkan selamat Natal. Biarlah kasih Allah memenuhi hati, pikiran dan hidup kita. Kita tundukkan kepala. Kita datang pada Tuhan. Biarkan Roh Kudus jamah setiap kita. Hanya hitungan hari kita akan merayakan Natal. Biar Natal ini menjadi Natal yang betul-betul mengubahkan hidup kita. Natal yang membuat kita semakin bertobat. Natal yang membuat kita menjadi suami yang baik. Natal yang mendorong kita menjadi istri yang luar biasa. Natal yang menyadarkan kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang mempermuliakan Kristus, bukan mempermalukan Kristus. Bapa, kami dikasihi. Bapa, kami dicintai. Bapa, kami dipegang, dikuatkan, dituntun untuk berjalan dalam anugerah-Mu. Natal tahun ini harus menjadi Natal yang sangat spesial. Kami mau jadi suami yang makin cinta istri. Kami mau jadi istri yang makin tunduk pada suami. Kami menjadi orang percaya mau bangun rumah tangga yang bahagia. Kami mau jadi orang percaya yang melayani Tuhan. Kami mau jadi orang percaya yang siap berkorban buat Tuhan. Kami gak mau berjiwa pengecut, gak mau jadi jiwa pengkhianat, gak mau jadi punya jiwa penjilat. Tapi kami mau tetap punya hati yang melayani Tuhan, jadi berkat. Terima kasih buat gereja-Mu ini. Gereja Bethel Indonesia PRJCK 7 ini, di mana kami dibentuk, diarahkan, dilatih, diproses dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang mau didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada. Saya percaya hari ini adalah hari yang baik. Bapa, firman-Mu ya dan amin. Lihat mereka yang taruh tangan kanannya di dada. Karena mungkin selama ini kasar, kepala batu, egois, mau menang sendiri. Tapi biarlah hari ini kami menyadari kami dikasihi oleh Tuhan. Kasih Kristus luar biasa. Kami diubahkan, kami diarahkan, kami dituntun dalam kasih setia-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus.
Lihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Tuhan jamah. Sehingga sungguh hari ini kami boleh kembali merasakan dalam suasana Natal ini demonstrasi kasih-Mu yang sempurna. Terima kasih. Kami juga pegang firman Tuhan, disampaikan firman yang disembuhkan yang sakit. Kata izinkan saya juga berdoa buat yang sakit. Saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Bapa, janji firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu berkata orang percayakan tumpang tangan buat yang sakit dan yang sakit akan disembuhkan. Dengan iman kami praktekkan firman Tuhan ini. Kami tolak sakit penyakit, kami tolak kelemahan tubuh, kami tolak campur tangan kegelapan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Hai setan sakit penyakit, kau tidak punya kuasa atas tubuh orang percaya, karena tubuh kami telah dibeli dengan harga mahal, itu darah Yesus. Darah yang tercurah tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat penyakit. Kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kuasa kesembuhan, berkat, mujizat mulai terjadi. Karena kami percaya Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Setiap saudara yang sudah doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu kau sembuh oleh bilur Yesus. Jangan bimbang, karena Alkitab berkata sesuai dengan imanmu jadi padamu. Di atas kayu salib Yesus berkata sudah selesai. Semua harga dosa, harga penyakit, harga penderitaan sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Tinggal kita imani, kita tahu baginya tidak ada perkara yang mustahil. Silakan turunkan tangan, Tuhan berkati. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai. Apa saja yang mereka kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Mereka gak turun tapi naik. Mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari penuh mujizat boleh menjadi bagian hidup mereka. Terima kasih. Natal tahun ini menjadi Natal yang spesial. Hidup kami dipulihkan, keluarga kami dipulihkan, ekonomi kami diberkati. Dan ada saja mujizat demi mujizat. Hati kami didorong untuk terus melayani dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Kami mau jadi orang-orang yang siap berkorban, siap mengalah, siap melayani dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapak Gembala yang kami cintai, Bapak Pendeta Dr. Yanto Simko Putra, Tuhan berkati bersama istri, keluarga, anak, menantu, cucu semua dalam perlindungan Tuhan. Senior pastor kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, Tuhan berkati terus dalam kasih karunia Tuhan yang sempurna. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia di gereja-Mu ini terus diberkati. Sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Kami didewasakan sehingga kami terus dapat berakar, bertumbuh dan berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Mentuntaskan amanat agung di akhir zaman untuk pergi jadikan sekalian bangsa murid Kristus. Bangsa negara kami Indonesia Tuhan berkati, selamatkan. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat di pusat dan di daerah, Tuhan pakai. Jauhkan dari segala paranormal, dukun dan kuasa kegelapan, roh rakus, roh korupsi. Kami patahkan dalam nama Yesus bangsa kami. Tapi Tuhan, kami berdoa, takut akan Tuhan ada pada pemimpin bangsa kami. Mafia-mafia alat-alat kesehatan, mafia-mafia COVID, mafia-mafia apapun di bangsa ini, dalam nama Yesus Tuhan singkirkan dan Tuhan jamah sehingga mereka berubah. Indonesia boleh semakin dipulihkan. Gereja-gereja di mana-mana tempat Tuhan berkati. Gereja-Mu di tempat ini Tuhan pakai terus untuk menyatakan kuasa, kemuliaan dan anugerah Tuhan. Dan akhirnya setiap kami yang menerima firman hari ini, kami tidak mau jadi orang munafik yang menerima firman tapi tidak melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kami mau hidup senantiasa dalam terang-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena orang-orang yang berbahagia adalah orang yang menerima firman dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Waktu selanjutnya kembali buat pimpinan setempat sambil berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan untuk saya melayani. Haleluya. Shalom, Gembala dan seluruh pengerja CK7 serta jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Gilbert Lumoindong yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin.
Untuk rangkuman dan slide khotbah dapat dilihat di apps GBI PRJ Group CK7 dengan modul Sermon Summary Ibadah Raya. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya live streaming hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada pukul 7, 9, 11.30, 14 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo A. Syamsuri, SAMBA MTH. Ibadah tersebut akan disertai dengan ibadah secara online mulai pukul 7 untuk ibadah Mandarin Service, ibadah Welcome Baby Day, ibadah dewasa muda atau Young Adult, ibadah Youth dan Junior Bahasa Indonesia, ibadah anak bahasa Inggris dan ibadah anak bahasa Indonesia, serta ibadah anak berkebutuhan khusus di channel YouTube GBI PRJ CK7. Young Professionals and Couples mengadakan online Christmas Eve Service pada hari Jumat 24 Desember 2021 pada pukul 18 waktu Indonesia Barat yang akan dilayani oleh PDP Eradi Chandra dengan tema Herod Must Be Replaced, disertai dengan Candlelight Service, premiere via YouTube channel GBI PRJ CK7. Kami mengajak setiap jemaat dewasa muda, para profesional dan pasangan muda, suami istri untuk dapat mengikuti ibadah tersebut. Ibadah Natal bersama Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo diadakan pada hari Jumat 24 Desember 2021 mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat dengan tema Immanuel, Allah menyertai kita, dengan disertai penyalaan lilin bersama Gembala Sidang beserta 4 wakil. Kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk dapat beribadah bersama secara online di YouTube channel GBI PRJ CK7. 316 Youth Ministry English Service pada hari Sabtu 25 Desember 2021 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Jessica Faraknimela dengan tema sepanjang bulan Desember Merry Christmas to Me. 316 Youth Ministry diperuntukkan bagi anak muda dari usia 12 sampai dengan 24 tahun. Mari kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung mengikuti online service tersebut di YouTube channel GBI PRJ CK7. Pada masa anak-anak sering timbul pertanyaan, apakah saya anak yang baik? Apakah saya dicintai orang tua saya? Apakah saya aman bersama orang tua atau pengasuh saya? Setelah dewasa akan timbul lagi pertanyaan, apakah pekerjaan ini cocok dengan saya? Apakah saya orang atau pasangan yang baik untuk pasangan saya? Apakah saya dicintai oleh pasangan saya? Lalu saat menjadi orang tua timbul kembali pertanyaan-pertanyaan yang mengusik kita. Apakah saya orang tua yang baik untuk anak saya? Apakah anak-anak saya mencintai saya? Masa dan fase hidup bisa berbeda, tapi pertanyaannya sama. Memulihkan dan memproses intrapersonal intelligences membantu kita memiliki hubungan yang sehat dengan diri kita sendiri. Apa itu intrapersonal intelligences? Temukan jawabannya di ibadah online Welcome Baby Day pada hari Minggu 26 Desember 2021 mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Debbie Susanti M. Gizi di YouTube channel GBI PRJ CK7. Ibadah Natal on-site hari Minggu 26 Desember 2021 akan dilakukan di GBI PRJ pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI Intercon pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pastor Randy Junaidi BSC. Ibadah Raya Onsite GBI Alam Sutra Mall pukul 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat akan dilayani oleh Pendeta Rubin Ong. Tempat terbatas, untuk itu pastikan Bapak Ibu booking e-tiket melalui apps GBI PRJ Group CK7 guna mengikuti ibadah tersebut mulai hari Senin 20 Desember 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Untuk persembahan umum atau kolekte, perpuluhan jemaat, ucapan syukur, dan lain-lain dapat dilakukan melalui e-banking, mobile banking, ATM, maupun online di website ke rekening persembahan CK7.
BCA Cabang Tamrin dengan nomor account 206 333 8222 atas nama GBI PRJ. Dalam rangka mendukung program pemerintah, maka untuk libur Natal dan Tahun Baru, seluruh kegiatan online seperti doa fajar, menara doa, rumah doa, KUL, KOM, dan lain-lain tetap diadakan seperti biasa, kecuali pada tanggal 25 Desember 2021 dan 1 Januari 2022. Kegiatan online tersebut diliburkan. Sekian pengumuman hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, sebelum kita berdoa syafaat, kita akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Seperti firman Tuhan yang tertulis dalam 2 Korintus 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata, maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, terima kasih Bapa. Kami sudah merasakan hadirat dan lawatan Tuhan sepanjang ibadah ini. Saat ini kami bersama-sama mau memperkatakan, damailah Indonesiaku, damailah Indonesiaku. Dikuduskanlah namamu dan datanglah kerajaanmu atas Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada dalam hatimu, dalam kasih karunia perlindunganmu. Indonesia dipulihkan dari segala sakit penyakit sampar, virus corona dan varian-varian barunya, serta dijauhkan dari segala malapetaka. Tuhan, curahkanlah kuasa lawatanmu atas bangsa ini, sehingga kami mengalami kasih mula-mula setiap hari. Kami percaya akan ada banyak jiwa diselamatkan, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus ialah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap orang yang berseru-seru kepadamu akan diselamatkan. Kami juga berdoa Bapa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, Bapak Joko Widodo dan Bapak Ma'ruf Amin. Kiranya Engkau memberikan hikmat atas pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah setiap keputusan dan rancangan mereka atas Indonesia selaras dengan kehendak hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan, memberkati Bapak Gembala CK7 Pendeta Dr. Yanto. Tuhan, Kau berkati dan memperluas wilayah pelayanan hamba-Mu dalam pengembalaannya di CK7 untuk membawa umat-Mu bertumbuh dan hidup dalam takut akan Tuhan, menjadi umat yang layak di hadapan-Mu. Tuhan, juga Engkau berkati profesinya sebagai dokter dengan dahsyat, sehingga setiap jiwa-jiwa akan disembuhkan dan mengenal jalan keselamatan. Bapa, Kau berkati kesehatan hamba-Mu, keluarganya, Ibu Olivia, anak-anak, anak mantu dan cucu-cucunya semua diberkati. Tuhanlah yang menjadi perisai dan penolong atas hamba-Mu dan keluarga. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala sidang kami, Pak Niko. Tuhan berkati kesehatannya, keluarga dan pengembalaan hamba-Mu. Terus Kau pakai hamba-Mu menjadi the messenger of the church Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung Kristus. Bapak, terima kasih buat generasi Yeremia. Kami berdoa biarlah bangkit generasi Yeremia di CK7. Tuhan, pakai anak-anak muda untuk hidup dalam takut akan Tuhan, dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Pakai mereka dengan pengurapan yang dahsyat dalam pelayanan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa. Kami juga percaya setiap jemaat Tuhan yang sakit sudah disembuhkan dan dijauhkan daripada malapetaka. Terima kasih Bapa. Kami mari jemaat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan melalui Bapak Gembala CK7 Dr. Yanto.
terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan untuk selama-lamanya. Semua yang percaya dan hadir katakan amin. Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. God bless you all. Shalom saudara, saya yakin kita bersuka cita karena Natal. Perayaan Natal adalah sebuah tradisi yang telah dilakukan oleh gereja selama ribuan tahun. Dari permulaan abad ke-5 Masehi, umat Kristiani memperingati kelahiran Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat manusia yang datang dan lahir ke dalam dunia, yang pada umumnya dirayakan pada tanggal 25 Desember. Kata Natal berasal dari bahasa Latin natalis, yang artinya lahir atau kelahiran, yang menunjuk pada hari kelahiran Yesus. Sementara kata Christmas atau Natal dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Inggris kuno Christus Messe atau Christ's Mass, yang artinya penderitaan Kristus. Ini adalah pandangan yang menjelaskan bahwa Kristus memulai penderitaannya saat dia datang dan lahir sebagai manusia. Semua karena begitu besar kasih-Nya bagi umat manusia, sehingga dia meninggalkan segala kemuliaan yang dia miliki dan lahir di palungan yang hina. Semua karena kasih-Nya bagi kita. Natal adalah suatu masa di mana kita ingat lagi akan kasih Tuhan itu. Kasih yang secara luar biasa dipertunjukkan kepada seluruh umat manusia. Pada saat itu dikatakan sejumlah besar bala tentara sorga memuji-muji Allah dengan nyanyian kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Sungguh, sebuah sambutan yang layak bagi raja di atas segala raja. Namun ternyata di samping sukacita dan damai sejahtera yang menyertai perayaan kelahiran Tuhan Yesus, ada juga kelompok tertentu yang dengan sinis mengatakan bahwa Natal itu adalah perayaan non-Kristen, yaitu festival Romawi yang bernama Natalis Solis Invicti, atau Hari Kelahiran Matahari yang tak terkalahkan. Ini acara yang diprakarsai oleh Kaisar Romawi yaitu Aurelius pada tahun 274 Masehi. Namun faktanya tidak demikian. Justru ditemukan banyak catatan bapak-bapak gereja tentang perayaan Natal sebelum lahirnya festival matahari. Maka bisa dikatakan bahwa perayaan Natal pada 25 Desember bukanlah upaya kristenisasi dari festival matahari, malah mungkin sebaliknya, bahwa festival matahari adalah upaya romanisasi hari Natal. Kemudian bagaimana dengan tanggal di mana kita harus merayakan Natal? Walaupun 25 Desember paling banyak digunakan oleh gereja-gereja untuk merayakan Natal, gereja-gereja timur seperti Ortodoks, Syria, dan Yunani menetapkan tanggal 6 Januari sebagai hari Natal. Sekalipun ada perbedaan, pada umumnya perayaan Natal dilakukan antara awal bulan Desember hingga Januari. Gereja kita mengambil posisi bahwa perayaan Natal secara esensial tidak keliru. Pandangan yang mengatakan bahwa perayaan Natal adalah hal yang tidak boleh dilakukan karena tidak ada perintah yang tertulis di dalam Alkitab adalah pendapat yang tidak tepat. Jangan sampai kita memaksakan penafsiran yang ayatiah atau literal, sehingga apabila tidak ada ayat pendukungnya, maka dianggap keliru dan tidak boleh dilakukan. Padahal secara esensial justru Alkitabiah. Merayakan, menceritakan, mengingat, dan mewartakan kehidupan Yesus dimulai dari kelahirannya hingga kenaikannya justru adalah hal yang harus dilakukan oleh gereja dalam memuridkan jemaat dan memberitakan Injil Kristus. Perayaan Natal oleh gereja justru selalu menjadi momen yang baik untuk menyegarkan jiwa dan iman umat Tuhan, dan momen untuk menceritakan kasih Tuhan yang luar biasa kepada dunia, bahwa Bapa mengutus anaknya, Kristus Yesus, datang ke dunia menjadi sama dengan manusia untuk menebus manusia dari dosa-dosa mereka. Perayaan Natal artinya memuliakan Allah, Gloria Dei, memberitakan firman Allah, Verbum Dei, dan melaksanakan misi Allah, Missio Dei. Demikian juga mengenai tanggal perayaan Natal, gereja kita tidak memandang perayaan Natal mutlak harus diadakan pada tanggal 25 Desember, selama esensi dari perayaan tersebut adalah untuk memperingati kelahiran dari Tuhan Yesus. Jadi, upaya-upaya untuk mendiskreditkan hari Natal justru adalah upaya-upaya untuk memecah belah umat Kristen dan untuk menghalangi pemberitaan tentang kedatangan Kristus yang pertama kali dan rencana karya keselamatannya.
Natal sendiri sekarang sudah menjadi satu season yang dirayakan oleh banyak orang, baik orang percaya maupun tidak percaya. Jika orang percaya bersukacita karena perayaan kelahiran Sang Juru Selamat, orang-orang yang tidak percaya yang juga ingin mendapatkan kegembiraan yang sama dalam musim ini tidak mau melibatkan Kristus di dalamnya. Salah satu contoh yang paling ikonik berhubungan dengan hal ini adalah sosok Santa Claus. Sosok ini dipakai oleh banyak orang yang ingin mendapatkan kegembiraan Natal tanpa melibatkan Kristus atau kisah mujizat kelahirannya. Dan meskipun tidak ada yang salah dengan membagikan hadiah pada saat Natal untuk orang-orang yang kita kasihi, meskipun tidak ada yang salah dengan menyalakan lilin untuk merayakan hari Natal, dan meskipun tidak ada yang salah dengan memasang pohon Natal sebagai dekorasi atau ornamen Natal, yang penting untuk dimengerti adalah bahwa tidak ada sosok, ornamen, atau tradisi yang boleh menggantikan arti dan tujuan sesungguhnya dari hari Natal, yaitu untuk memperingati hari kelahiran Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang merupakan hadiah terbesar bagi kita semua. Dengan itu, biarlah dengan merayakan Natal, kita diingatkan bahwa terang Kristus itu tetap ada dalam hidup kita, dan bahwa kita tidak menjalani kehidupan ini sendirian, tetapi bersamanya. Dan di tengah kesulitan apapun yang mungkin ada di hadapan kita saat ini, kiranya hal ini tidak meredupkan semangat dan sukacita kita dalam merayakan Natal. Sesuai dengan tema Natal kita, Immanuel, Allah menyertai kita. Kiranya damai dan kasih Allah terus menyertai kita selama bulan yang spesial ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati kita semua berlimpah-limpah dan selamat Natal.